Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kali ini bersama saya Muhammad Rajab, calon Guru Penggerak Angkatan 4 dari SMP Negeri 24 Padang. Bersama kita ada salah seorang guru hebat kita, yaitu Ibu Ija. Kami memanggilnya biar lebih akrab Bu Ija. Untuk selengkapnya, mari kita dengar perkenalan dari Ibu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Rajab. Perkenalkan, nama saya Siti Faizatun Nikmah. Mengajar sebagai guru agama di SMP 24 Padang, khususnya di kelas 8. Saat ini saya bersama Bapak Muhammad Rajab, di mana beliau adalah seorang calon guru penggerak angkatan 4 ya Pak ya? Iya benar ya. Oke. Makasih Bu Ija. Jadi begini nih Bu, kan ada tugas kita di salah satu modul 3.1 itu tentang prinsip pengambilan keputusan. Nah, itu akan dimulai dari kasus. Nanti saya akan membacakan kasusnya. Nanti saya akan bertanya-tanya kepada Ibu tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dalam kasus tersebut. Oke Bapak Ibu, saya bacakan kasusnya. Anda adalah guru pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapor semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pembelajaran yang diampunya, pada mata pelajaran yang diampunya kepada kepala sekolah. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapor dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapor yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi atau PTN melalui jalur prestasi atau dari nilai rapor. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapor tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur nilai rapor tersebut. Oleh karena itu, sejak murid di kelas 10, nilai rapor mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid 10 poin. Maka misalnya jika nilai murid itu 70, berarti menjadi 80. Jika nilai 80 menjadi 90 dan seterusnya. Itu. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapor. Nah, itu kasusnya Ibu. Anda telah mengajar di sekolah ini selama 5 tahun. Dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Nah, Bu Ija, bila misalnya Ibu Ija ada di posisi itu, kira-kira apa yang akan Ibu Ija lakukan dan atas dasar apa? Begitu Bu Ija. Jadi kasusnya cukup agak rumit, tapi sebetulnya terjadi sehari-hari di lembaga pendidikan. Yang kita rasakan gitu ya Pak ya. Kira-kira gimana ini? Oke, terima kasih Pak Rajab. Menanggapi dari kasus yang Bapak bacakan tadi, Ibu Rosdiana ya Pak ya, nama kepala sekolahnya. Saya sebagai guru bidang studi, begitu ya Pak ya, sangat setuju sekali dengan keputusan yang diambil Ibu Rosdiana. Kenapa? Karena dengan peningkatan atau penambahan nilai, contohnya 10 poin, yang awalnya nilai anak 70 menjadi 80, begitu pun seterusnya.
ini adalah memberikan peluang untuk anak. Ketika nilai ini ditinggikan, maka anak mampu bertarung. Apalagi ini kalau tidak ditinggikan, andai kata PTN yang meminta nilai yang di atas 70, sedangkan anak kita hanya nilainya 70, maka ketika itu anak kita secara administrasi saja tidak mampu bertarung di luar begitu Pak. Jadi ketika kebijakan ini diambil oleh Ibu Rosdiana ini sangat bagus begitu Pak. Akan tetapi dengan catatan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dan juga kita juga harus memikirkan ke depannya begitu Pak. Bagaimana cara peningkatan mutu sehingga kita anak-anak kita mampu nanti bersaing di PTN begitu. Iya, makasih pendapat yang sangat luar biasa Bu Ija. Berarti artinya ketika Bu Ija ada di posisi itu, berarti Bu Ija akan mengambil langkah setuju dengan kepala sekolah dan akan menaikkan nilai anak-anak tersebut. Iya, luar biasa ini pemirsa, Bapak Ibu semuanya, pendapat Ibu Ija ini. Begini Bu, kita angkatan 4 kan sekarang lagi konsen menang di modul ini. Bagaimana prinsip dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu Bu Ija paling tidak ada 3 teori sebetulnya yang pertama, ketika kita mengambil keputusan itu prinsipnya adalah yang disebut dengan end-based thinking. Artinya berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua disebut dengan rule based thinking, yaitu berpikir berbasis aturan, artinya peraturan. Yang ketiga dalam mengambil keputusan itu adalah ada yang dinamakan dengan care based thinking, artinya berpikir berbasis rasa peduli. Nah, kira-kira langkah yang Ibu Ija ambil tadi ketika mengambil keputusan itu menurut Bu Ija kira-kira masuk kategori yang mana itu? Kalau menurut saya Pak ya, keputusan yang saya ambil tadi sepertinya terletak pada nomor 1, end-based thinking ya Pak. End-based thinking atau berpikir berbasis nilai hasil akhir ya. Ya, luar biasa Bapak Ibu pendapat dari Ibu Ija ini, karena memang ya dalam mengambil kebijakan memang seperti itu Bu Ija ya. Kita memang harus memikirkan apalagi ini berkaitan dengan perguruan tinggi perguruan tinggi, masa depan anak-anak. Jangan gara-gara misalnya hanya menambah 10 digit lalu masa depan anak-anak kita padahal sebetulnya Bu Ija kita lihat kadang anak-anak ini kan tidak harus hebat di semua mata pelajaran. Ya, jadi begitu Bu Ija ya. Ya, karena anak-anak kita ini kan sebetulnya punya perbedaan, punya kelebihan di salah satu bidang dan mungkin ada kekurangan di bidang lain. Jadi kan memang anak-anak kita juga kan tidak mungkin semua mata pelajaran dia akan menguasai. Jangan nanti gara-gara misalnya dia satu mata pelajaran yang tidak sampai 20, lalu jangan gara-gara itu dia malah seperti yang Bu Ija sampaikan tadi, untuk administrasi saja tidak bisa bertarung, apalagi untuk berikut depan. Iya, pemikiran yang bagus dan pendapat yang bagus ketika itu nanti terjadi. Dan juga ini juga terkait dengan bagaimana pandangan masyarakat gitu ya Pak ya. Benar, iya. Pandangan masyarakat terhadap sekolah. Kita sekolah mampu menyalurkan anak ke perguruan tinggi negeri 25% misalnya, berarti kan masyarakat akan berpandangan bagus terhadap sekolah. Betul. Dan itulah yang kita rasakan selama ini ya. Ketika nanti sekolah banyak yang diterima di lanjutan berikutnya atau kuliah, maka nama baik dan keharuman atas sekolah kita ini akan semakin tinggi. Ya, itu terima kasih Bu Ija pendapatnya. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Ija sampaikan itu sebenarnya saya juga sebagai calon gubernur, langkah itu yang akan saya ambil Bu Ija. Karena itu yang sesuai dengan paradigma berpikir. Kan ada 4 paradigma berpikir. Jadi ketika saya sudah sebagai gubernur di posisi itu, saya akan mengambil keputusan yang sama dengan apa yang disampaikan. Oke, makasih ya Bu Ija atas pendapatnya.
demikian Bapak Ibu bincang-bincang kita dengan salah seorang guru hebat di SMP Padang yang memberikan pendapatnya atas kasih Yesus. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bu Ija, masih muda, energetik, dan insya Allah banyak karir ke depan yang akan demikian saja ya Bu Ija ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru.